Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2409116017 dari kelas A angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema saya yaitu perpustakaan terkait mini project sistem basis data. Tentunya di sini ada penjelasan singkat mengenai perpustakaan. Nah, perpustakaan itu adalah tempat menyimpan, menyediakan, dan meminjamkan buku untuk membantu orang mendapatkan bacaan dan pengetahuan. Selain menjadi sumber informasi, perpustakaan juga berperan penting dalam mendukung kegiatan belajar bagi penggunanya. Untuk studi kasusnya, perpustakaan XYZ masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data, masalah pada koleksi buku, seperti hilangnya eksemplar, sehingga stok buku menjadi tidak tercatat dengan baik, serta proses peminjaman dan pengembalian yang bersifat manual, sehingga status buku masih tidak terbarui dengan lebih cepat, keterlambatan sulit dipantau, dan perhitungan denda sering tidak akurat. Adapun tujuan dari pembuatan sistem basis data ini adalah yang pertama, memantau jumlah eksemplar. Nah, jadi tugas ini dapat memantau jumlah eksemplar buku itu dengan lebih baik. Yang kedua ada mengelola data buku secara terstruktur. Yang ketiga memperbaiki proses peminjaman dan pengembalian. Yang keempat ada memudahkan pemantauan keterlambatan. Dan yang kelima ada meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Untuk entitasnya sendiri itu di sini saya menggunakan 5 entitas. Yang pertama itu ada mahasiswa, yang kedua ada buku, yang ketiga ada peminjaman, yang keempat pengembalian, yang kelima ada petugas. Nah, untuk IR-nya sendiri itu yang pertama ada mahasiswa dengan atribut NIM sebagai primary key, nama, program studi, tanggal lahir, email, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk tanggal lahir dan alamat dan nomor telepon itu bersifat opsional dan yang lainnya itu mandatori. Selanjutnya ada peminjaman. ID peminjaman sebagai primary key, NIM, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Nah, di sini tanggal kembali itu bersifat opsional dan NIM dan ID buku ini sebagai foreign key. Yang ketiga ada buku. Yang pertama itu ada ID buku sebagai primary key, ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori, jumlah eksemplar, jumlah halaman. Nah, untuk penerbit, kategori dan jumlah halaman itu bersifat opsional. Yang keempat itu ada pengembalian. ID pengembalian sebagai primary key, tanggal pengembalian, denda, ID petugas, ID peminjaman, dan seterusnya. Nah, untuk denda itu bersifat opsional dan ID petugas dan ID peminjaman ini sebagai foreign key. Nah, yang terakhir itu ada petugas. Yang pertama itu ada ID petugas sebagai primary key, nama petugas, jabatan, nomor telepon, dan email. Nah, untuk jabatan, nomor telepon, dan email ini bersifat opsional. Nah, untuk relasi dan kardinalitasnya, mahasiswa peminjaman dengan kardinalitas one to many. Nah, untuk relasinya itu, satu mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman, sedangkan satu peminjaman dapat dilakukan oleh satu mahasiswa. Nah, untuk peminjaman dengan buku, kardinalitasnya itu ada one to many. Dan untuk relasinya, peminjaman dapat memuat banyak buku, sedangkan satu buku pasti dimuat dalam satu peminjaman. Nah, selanjutnya itu ada peminjaman dengan pengembalian. Dengan kardinalitasnya itu ada one to one, dan relasinya satu peminjaman pasti memiliki satu pengembalian dan satu pengembalian dimiliki satu peminjaman. Selanjutnya ada pengembalian dengan petugas. Untuk kardinalitasnya itu ada one to many juga atau many to one. Banyak pengembalian dapat diproses banyak pengembalian dapat diproses oleh satu petugas. Di satu petugas itu pasti memproses satu pengembalian. Untuk query yang saya gunakan yang menurut saya relevan yang di sistem di tema sistem basis data yang saya
ambil ini. Yang pertama itu ada select dengan klausal where exists. Nah, untuk query sebelah kiri ini, jadi itu memungkinkan petugas itu melihat mahasiswa mana yang masih meminjam buku dengan status peminjaman itu masih dipinjam. Nah, sehingga petugas ini dapat melihat memantau mahasiswa mana yang masih meminjam buku dan belum melakukan pengembalian. Di sebelah kanan itu ada query yang kedua, yaitu select dengan clause where not exist. Nah, jadi di sini itu petugas dapat melihat buku mana itu di perpustakaan yang belum pernah dipinjam sama sekali. Nah, jadi output output dari query ini, petugas itu dapat mengurangi mengurangi penambahan eksemplar buku terhadap kategori buku dengan kategori buku yang belum pernah dipinjam ini. Jadi buku-buku yang sejenis itu mungkin akan dikurangi untuk jumlah eksemplarnya atau penambahannya. Selanjutnya ada query update. Nah, jadi update di sini itu dapat digunakan untuk mengubah status peminjaman buku yang masih dipinjam itu menjadi dikembalikan. Untuk terakhir itu ada kesimpulannya. Dari studi kasus yang ada, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan XYZ membutuhkan sistem basis data yang terintegrasi untuk mengatasi masalah pengelolaan data stok buku, serta proses peminjaman dan pengembalian yang masih manual. Dengan rancangan basis data yang jelas dan penerapan DDL serta DML, sistem ini bertujuan menjaga integritas data, mempermudah pemantauan transaksi, menghitung data secara akurat, serta meningkatkan kualitas layanan bagi mahasiswa dan pengguna perpustakaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.